Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Elsinta TV. Senang sekali di kesempatan kali ini kita bertemu di program Risalah Iman kerjasama dengan Harokah Majelis Taklim dan juga program Risalah Iman Elsinta TV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan memiliki peran strategis dalam berdakwah dengan tema perempuan dan dakwah. Tentunya saya Sawitri Wulansari tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Ustadzah Dr. Hadijah MA. Beliau adalah pengurus dari Harokah Majelis Taklim dan juga dosen dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat ya Ustazah dan berbahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, kita persilahkan, kita akan ngobrol bareng-bareng bersama-sama tentang perempuan dan dakwah. Kita persilahkan untuk Ustazah, silakan, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami telah diundang oleh program Risalah Iman yang bekerja sama dengan Harokah Majelis Taklim. Para pemirsa Elsinta dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Judul sangat menarik, yaitu perempuan dan dakwah. Berbicara perempuan, terutama dalam perspektif Islam, Allah tidak akan pernah membedakan makhluknya antara laki-laki dan perempuan. Semua ada dalam posisi makhluk Allah yang sangat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang seindah-indahnya. Oleh sebab itu, ketika perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Allah yang sama-sama memiliki kemuliaan ya, di dalam mengarungi kehidupan, ya, bisa tercermin dalam salah satu ayat Al-Quran An-Nahl 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh. Amal soleh ini luas sekali ya, tergantung porsi dari skill masing-masing. Bisa sebagai pegawai negeri, bisa sebagai dosen, bisa sebagai karyawan, bisa sebagai tukang cangkul, bisa sebagai pembantu rumah tangga, ya kan? Man amila sholihan min dzakarin aw untha. Yang namanya manusia ini kan variabel sekali. Ya. Apapun pekerjaan yang untuk mengais kehidupan, mempertahankan hidup dalam rangka memang kewajiban kita sebagai manusia, ya, jadi mempertahankan hidup sebagai manusia itu wajib. Nah, maka ketika dia mempertahankan hidup sebagai manusia, dia harus berusaha mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi semua itu boleh-boleh saja asal dibingkai dengan amal soleh. Jadi man amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal soleh dari beragam dimensi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, akan aku beri kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, ya, dan aku akan balas pahala ya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan amal perbuatan mana yang lebih baik dari mereka.
ketika karya, produktivitas, amal soleh yang dilakukan perempuan lebih baik dari pria, tentu di sini nilai plusnya adalah wanita. Ketika ya yang produktivitas dilakukan oleh laki-laki, yang amal soleh lebih banyak laki-laki, tentu nilai plusnya adalah laki-laki. Jadi tidak ada ya diskriminasi ya di dalam Islam antara perempuan dan laki-laki. Hal itu bisa juga kita lihat misalnya ya, pada sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu ada kisah monumental ya, tentang bagaimana Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, ya kan? Ini kisah yang sangat menarik. Kalau kita lihat bagaimana para nabi ya diutus oleh Allah masing-masing punya historis, ya kisah sejarah yang satu sama lain sangat menarik untuk iktibar manusia. Pada waktu itu ya, Ratu Bilqis yang menjadi ratu memimpin kerajaan negeri Sabah, orang belum beriman, ya kan? Belum beriman. Lalu kemudian Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman ya diundang ke singgasananya ya. Justru kalau kita baca kisahnya itu panjang. Intinya bahwa Ratu Bilqis sebagai manusia wanita zaman Nabi Sulaiman yang dalam catatan sejarah 8.000 tahun sebelum Masehi sudah ada wanita yang menjadi ratu pada waktu itu sebagai memimpin sebuah kerajaan. Ini kan artinya skill perempuan pada waktu dulu saja ya, sebelum zaman modern seperti sekarang itu sudah dilukiskan dalam Al-Qur'an, ya kan? Walaupun pada saat proses perjalanan panjang, waktu itu rombongan Ratu Bilqis tidak menyembah Allah, tapi dengan diundang oleh Nabi Sulaiman dengan singgasananya yang sangat menarik, itu kemudian mengikuti jejak langkah Nabi Allah Sulaiman, akhirnya masuk Islam. Ini sebuah gambaran iktibar ya. Bisa jadi ketika kita dakwah perempuan dan dakwah ya, banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita angkat ke dalam permukaan yang menjadi iktibar kita bagaimana sesungguhnya peran perempuan di dalam berdakwah. Menarik sekali. Jadi pembahasan kita tentang perempuan dan dakwah tadi dicontohkan oleh Ustazah tentang Ratu Bilqis, dan pasti pemirsa El Sinta TV juga penasaran nih, apa saja ya kita sebagai perempuan bisa melakukan apa untuk berdakwah, untuk membantu umat, itu diperbolehkan ya Ustazah ya, dan juga batas-batasannya seperti apa. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetap di program Risalah Iman El Sinta TV. Baik pemirsa El Sinta TV, masih tetap di program Risalah Iman, dan kali ini program Risalah Iman bekerja sama dengan Harokah Majelis Taklim bersama Ustazah Dr. Hadijah MA. Kita menarik banget nih Ustazah, kita ngobrolin tentang perempuan dan dakwah. Tadi ada contoh, sudah ada Ratu Bilqis. Nah ini kita juga sebagai seorang perempuan jadi punya kesempatan ya, bahwa perempuan itu juga layak dan berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan begitu ya Ustazah ya, tapi apa saja ya yang kira-kira bisa kita lakukan, dan kira-kira ada batasan-batasannya nggak Ustazah? Silakan. Baik, Bapak, para pemirsa El Sinta TV beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berbicara batasan dakwah bagi wanita, tentu saja kita pahami dulu tentang apa itu dakwah, ya kan? Lebih dari 50 kali, ya lebih
ya, dakwah dan derivasinya atau bentuk katanya itu dalam Al-Quran. Berarti menandakan ketika banyak dia disebut, ya, berarti menandakan itu sesuatu yang penting dan bahkan sangat penting. Kata dakwah itu da'a ya da'u da'watan. Fi'il madhi da'a mengajak, ya dong da'watan, ajakan, ya. Ajakan bagaimana? Ajakan kepada manusia menuju jalan Allah. Banyak pakar dakwah dengan variatif definisi-definisi atau teori-teori, tapi intinya memang bahwa dakwah itu mengajak manusia menuju jalan Allah. Salah satu Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah jalanku, ad'u ilallah. Ya, serulah manusia menuju jalan Allah. Salah satu firman Allah. Kemudian apa yang menjadi standar ketika kita berdakwah? Dalam perspektif Al-Quran juga itu digambarkan minimal ada 3, ya kan? Standar ketika kita melakukan dakwah. Pertama, minaz zulumati ilan nur. Kalau berdakwah itu dari sesuatu yang nggak tahu menjadi tahu, dari sesuatu yang belum kuat menjadi kuat, dari sesuatu yang belum beriman menjadi beriman. Perempuan, ya kan, banyak sekali mereka sebagai kunci, ya, daripada perjalanan hidup, karena kata Rasulullah bahwa manusia itu perempuan itu imadul bilad, tiangnya negara. Idza salahat salahatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita itu tiang negara. Idza salahat, kalau dia baik, wah, jamin itu negara akan menjadi baik. Wa idza salat wa idza fasadat, kalau dia kebalikannya, ya, enggak bagus, ya kan? Tidak, SDM-nya nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Aduh, itu udah tanda-tanda negara itu question mark, ya, tanda tanya besar. Ya, walaupun tentu saja di dalam percaturan membangun negara itu kan banyak sekali, tapi wanita itu memegang peranan yang sangat penting, ya kan? Jadi di sini bagaimana wanita yang belum berdaya diberdayakan, minaz zulumati ilan nur. Wanita yang pada belum bisa ngaji, ayo dikuatkan mengajinya supaya pandai mengaji, pandai memahami Al-Quran, sehingga paham akan peran dan fungsi sebagai wanita. Karena bagaimanapun agama Islam begitu syarat dengan aturan-aturan atau nilai edukasinya tinggi sekali untuk wanita, karena wanita tadi aimadul bilad, ya, pemimpin negara, ya, tiang negara, seperti itu. Jadi tadi minaz zulumati ilan nur. Jadi berdakwah itu begitu. Artinya di sini berarti dia proses, ya kan? Masa iya kita seperti membalikkan telapak tangan dari tangan kanan menuju tangan kiri, kan ada proses. Kalau kita berdakwah minaz zulumati, proses. Yang kedua, idza da'akum lima yuhyikum. Kalau kita berdakwah, ya, maka konten dakwah yang disampaikan yuhyikum, sesuatu yang mensejahterakan, sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang menyenangkan. Ya, itu idza da'akum lima yuhyikum. Jadi kita tidak menakut-nakuti, ya kan, orang akhirnya yang tadinya mau jadi takut. Nah, idza da'akum lima yuhyikum. Yang ketiga, ya, intan surullah, ketika kita berdakwah ada proses pemberdayaan di dalam. Jadi bicara dakwah itu merupakan satu proses perjalanan panjang, ya, yang tidak bimsalabim.
Oleh karena itu ketika orang berdakwah itu memang ada syarat-syaratnya, ya kan, ada syarat-syaratnya. Nah, misalnya kita melihat apa yang dilakukan sepak terjang dakwah Rasulullah yang begitu panjang, ya kan? Selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari dalam hitungan mereka-mereka yang sangat concern di dalam perjuangan dakwah Rasul, kira-kira kurang lebihnya 23 tahun ya. Itu Rasulullah itu berdakwah itu, Masya Allah, dengan perjuangan yang tidak gampang, ya kan? Pertaruhan jiwa, raga, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya ya dipertaruhkan untuk perjalanan dakwah. Jadi memang perjalanan dakwah sangat panjang seperti itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, beruntung Rasulullah ya diberikan keistimewaan sebagai pendamping dalam perjalanan dakwah adalah Siti Khadijah. Ya. Keren bener nih nama nih. Tapi kita belakangan ini kayaknya saya sebagai dosen di UIN sekarang ini udah nggak menemukan nama Khadijah lagi nih, ya kan? Namanya udah keren-keren ya. Padahal sesungguhnya kalau kita beri nama itu kan anak pengen seperti siapa kan begitu ya, punya visi misi yang jelas. Khadijah begitu sangat setia mendampingi, ya kan? Walaupun beliau mendampingi Khadijah dalam historis atau catatan sejarah berumur 40 tahun, tapi ya kan, karena Khadijah itu seorang saudagar yang kaya raya, pasti dia akan memaintain dirinya ya untuk menjadi wanita-wanita yang super, menjadi wanita yang betul-betul tangguh dan hebat ya, dan hebat di dalam mendampingi kiprah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik banget ya, kita ngobrolin tadi sudah ada Ratu Bilqis, ada Khadijah. Jadi banyak tokoh-tokoh perempuan yang hebat menjadi seorang pemimpin. Tapi nanti kita akan bahas lagi ya Ustazah tentang bagaimana perempuan berdakwah tapi dengan cara yang menyejukkan. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah iklan yang berikut ini, tetap di program Risalah Iman El Sinta TV. Masih tetap di program Risalah Iman El Sinta TV dan bersama Harakah Majelis Taklim dengan Ustazah Khadijah MA. Kita seru banget ngebahas yang namanya perempuan dan dakwah. Kita tadi ngobrol tentang subjeknya, cara kita berdakwah bagaimana. Tapi nih Ustazah, saya nih selaku objek yang nggak pinter nih Ustazah dalam berdakwah gitu. Apa saya bisa melakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada adab-adabnya nggak ya Ustazah tentang berdakwah itu? Silakan Ustazah. Baik, para pemirsa El Sinta TV dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Masih dalam konteks kita membicarakan perempuan dan dakwah. Ketika kita berdakwah, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana dakwah dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana juga tentang teori-teori yang disampaikan oleh para pakar tentang dakwah. Sekarang ini siapa sebetulnya pelaku dakwah? Pelaku dakwah itu, ya, itu ada infirodia, individu, dan ada jama'iyah, organisasi atau kelompok. Pelaku dakwah yang individu, ya, dia adalah baik perempuan maupun laki-laki, ya, itu menjadi pelaku dakwah. Tidak ketinggalan apakah dia ustazah profesinya, apa dia ustaz, apakah dia presiden kalau dia sebagai muslim, ya, dalam perspektif dakwah ini ya. Apakah dia pengusaha, pejabat, ekonom, pendidik dan lain sebagainya. Kalau dia sebagai muslim, ya, perintah berdakwah secara infirodia itu kullu nafsin, setiap pribadi sebagai pelaku dakwah.
Maka di sini ketika kita berbicara sebagai pelaku dakwah infirodia, ya, individu, pribadi, ya, dua yang harus menjadi bangunan, yaitu dia sebagai subjek dan dia sebagai objek. Diri kita, ya, infirodia, pribadi, diri kita ini harus didakwahi, ya. Makanya kan ku anfusakum wa ahlikum naro, itu ayat Al-Quran. Jaga, ya, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena diri kita ini kan namanya juga manusia yang kadang-kadang iman yazid wa yanqus. Ada kalanya iman itu stabil, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Nah, ketika diri kita itu dalam keadaan tidak stabil, kita harus, ya, kuatkan diri kita bahwa kita sebagai objek dakwah, sebagai sasaran dakwah, ya, itu secara pribadi. Lalu apa yang kedua? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tadi jaga dirimu dan keluargamu, ya. Beri peringatan keluargamu yang terdekat. Itu salah satu ayat Al-Quran juga, ya kan? Artinya di sini, ya, bahwa objek dakwah dan kita sebagai pelaku dakwah, ya, tahapan-tahapannya harus diri kita dulu. Jangan diri kita itu mendakwahin orang, nasihatin orang, ya, memberikan ekspresi kepada orang baik, tapi diri kita nggak pas, ya, nggak, iya betul, ketinggalan. Nah, nggak boleh, ya. Dalam Al-Quran, dalam apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, ya, jangan sampai kamu berbicara kepada orang lain tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Itu ayat Al-Quran, nggak boleh, jangan seperti itu. Nah, jadi di sini, ya, sebagai subjek dan sebagai objek itu berperan sebagai dakwah individu, ya kan? Apalagi kalau kita lihat surat At-Taubah 41, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika kamu berdakwah itu gimana caranya? Kata Allah tuh lari, bukan hanya jalan. Kalau saro ya siru kan berjalan. Tapi kalau ini infiru, larilah kamu. Infiru khifafan, baik dalam keadaan kamu yang ringan maupun dalam keadaan kamu yang merasa berat, ya, lari. Kenapa? Banyak hal yang harus kita kerjain. Maksudnya begitu. Jangan lambat-lambat, ya kan? Jangan slow down, ya kan? Jadi kalau udah berdakwah, karena banyak sekali, ya, problem-problem yang mesti kita cari solusinya. Misalnya seperti itu. Ya, jadi bicara objek di sini, sasaran dakwah kita. Pertama kita dua, kita sebagai pribadi pelaku dakwah berarti subjek, dan kita juga sebagai objek. Jadi jangan sampai diri kita ini melakukan dakwah, diri kita lupa. Nah, sebagai objek dakwah, siapa sasaran dakwah kita? Sasaran dakwah kita misalnya kaum ibu. Kaum ibu ini subhanallah tadi yang sudah kita urai, An-Nisa al-mar'ah imadul jihad. Ya, tiang negara digambarkan. Ya, kalau negara mau kokoh, negara mau kuat, negara mau maju, ya, SDM wanita itu harus diperkuat. Itu gambarannya, ya kan, seperti itu. Apalagi wanita masa kini, ya. Kalau dalam hadits Rasulullah disampaikan, ya, almar'u imad, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin harus ditanya tentang kepemimpinannya. Almar'atu, wanita, mas'ulatun ala baiti zaujiha. Wanita itu adalah pemimpin dari rumah suaminya. Makanya kan kategori ketika kita membagi peran, perempuan wilayah domestik, laki-laki wilayah publik. Karena di sini berangkatnya pola pikir seperti itu.
Kenapa domestik? Apakah lalu domestik nanti perempuan tidak go internasional? Begini, sebagai peran wanita tadi yang kita udah contohkan Ratu Bilqis, ya kan? Zaman 8000 tahun sebelum Masehi saja Allah sudah menggambarkan powerfulnya sebagai seorang wanita, di mana Ratu Bilqis bisa menjadi pemimpin negara pada saat itu. Khadijah, ya, pendamping Rasulullah, sukses Rasulullah karena peran strategis yang luar biasa istrinya, yaitu Khadijah, ya kan? Karena bagaimanapun memang semua mencatat bahwa Khadijah itu tulang punggungnya Rasulullah dalam berdakwah. Makanya kan satu kisah tuh disampaikan, seluruh harta yang dimiliki Khadijah diperuntukkan untuk dakwah Rasulullah. Dan Khadijah wanita yang pertama masuk Islam, meyakini agama yang Rasulullah sampaikan melalui, ya, beliau sebagai seorang Rasul. Lalu kemudian wanita udah diperlihatkan oleh Allah, nih wanita itu, ya, perannya, kekuatannya sama saja dengan laki-laki kalau dia bersungguh-sungguh. Buktinya kan kita ada menteri keuangan kita wanita, ada pemimpin partai wanita, ya kan? Ada pemimpin, menteri berapa yang diangkat oleh Presiden Jokowi itu wanita. Berarti kan wanita, apalagi siapa itu menteri luar negeri kita itu udah cukup lama, berapa periode ya? 2 periode ya, itu sebagai menteri luar negeri. Itu kan pertanda wanita itu kalau dia bersungguh-sungguh, ya, sungguh memiliki peran yang kuat, yang juga pinter, ya, sama. Makanya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi mencerahkan ya Ustazah Khadijah. Karena apa? Karena kita sebagai perempuan juga punya hak untuk berdakwah, sebagai perempuan juga punya hak untuk memimpin, tetapi menjadi pemimpin yang santun, pemimpin yang tahu etika, pemimpin juga yang bisa mengayomi banyak orang. Bukan begitu ya Ustazah? Yeah. Terima kasih sekali Ustazah Khadijah dan juga pemirsa Elsinta TV. Kita akan kembali lagi pada episode berikutnya, kerjasama antara Risalah Iman Elsinta TV dan juga Harokah Majelis Taklim, dan kali ini kita bersama Ustazah Dr. Khadijah MA. Terima kasih Ustazah atas kesempatannya di Risalah Iman. Kita kembali lagi lain waktu lain kesempatan. Saya Sawitri Wulansari undur diri, pamit dari Risalah Iman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.